Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarul Mancanjono dari kelas MJ 402 dengan nomor induk mahasiswa 23020 pemanfaatan internet dan dampaknya pada pelajar. Pendahuluan. Memasuki abad informasi, kita menyaksikan bagaimana media memiliki kekuatan dominan dalam mempengaruhi setiap kehidupan manusia. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media di era maya cyber akan muncul kembali ke dalam sistem komunikasi berbakala dan memposisikan penerima sebagai pihak aktif. Klasifikasi komunikasi seakan-akan bercampur baur dengan informasi internet, website, atau media online, komunikasi interaktif sekaligus komunikasi massa. Era modern menjadikan para pendidik untuk bisa beradaptasi untuk mengajarkan dan menghasilkan peserta didik Indonesia yang bisa menempatkan diri di tengah deru perubahan teknologi dan internet yang sangat cepat. Dengan munculnya kasus-kasus dalam segi kebangsaan seperti halnya tawuran antar pelajar, kekerasan terhadap anak, begal di mana-mana, korupsi, kasus bullying, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa karakter anak bangsa ini sangatlah lemah. Salah satu penyebab terjadinya degradasi moral atau lemahnya karakter bangsa tersebut adalah lemahnya pendidikan karakter yang ada di Indonesia, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, sejak era Orde Baru hingga era pasca reformasi ini. Dan pada akhirnya pembentukan karakter dari sejak dini akan menumbuhkan karakter anak bangsa yang baik dan menjadi kunci utama dalam membangun persatuan bangsa. Sehingga kasus-kasus tersebut bisa direduksi agar berkurangnya degradasi moral bangsa yang hidup di era digital dan juga di masa yang akan mendatang. Hasil dan pembahasan pada era digital ini yang semakin canggih seperti saat ini menyebabkan banyaknya perubahan dalam kehidupan khususnya di Indonesia. Manusia dimudahkan dalam melakukan akses guna mencari suatu informasi dan menggunakan teknologi digital secara bebas. Munculnya media baru pada era digital adalah istilah yang digunakan dalam kemunculan digital jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer. Media baru sering digunakan untuk menggambarkan teknologi canggih. Media baru memiliki karakteristik dapat dimanipulasi bersifat jaringan internet. Selain internet seperti media cetak, televisi, majalah, surat kabar bukan termasuk media baru. Media massa beralih ke media baru dari internet karena ada pergeseran budaya dalam penyampaian informasi. Internet sudah menjadi tidak asing lagi ke masyarakat, apalagi anak-anak geser usia 5 tahun. Artinya anak SD, SMP maupun SMA pada era digital ini sudah membangun internet dan mengaplikasikannya. Hanya saja perlu diketahui bahwa seberapa jauh pada era digital ini. Seperti contoh kasus manfaat internet pada mahasiswa sekolah menengah saat ini sebagian besar sebanyak 60 orang menjadi pengguna internet kelas berat, banyak 23 orang, 25% pengguna internet kelas sedang, dan sisanya hanya 8% yang menjadi pengguna internet kelas ringan. Manfaatan internet dimulai dari matematika yang sering melakukan selama proses belajar mengajar. Hal ini juga menuntut siswa dalam mengenal dan menguasai fasilitas internet di sekolah maupun di rumah. Pengenalan dan penguasaan fasilitas internet tersebut pada akhirnya membuat siswa mengetahui kelebihan maupun kekurangan internet, sehingga pada akhirnya ada banyak siswa menjadi pengguna internet di luar jam sekolah maupun di luar keperluan sekolah. Dampak internet terhadap pelajar sekolah menengah atas ditinjau dari dua dimensi, yaitu dimensi dampak positif dan dimensi dampak negatif. Masing-masing dimensi tersebut dibagi menjadi beberapa indikator yang dijelaskan sebagai berikut. Dampak positif, internet bermanfaat sebagai media informasi para siswa yang mendapat manfaat internet sebagai media informasi, yaitu mendapatkan manfaat sedang sebanyak 5%, manfaat tinggi sebanyak 24%, dan rendah sebanyak 20%. Temuan ini mengindikasikan bahwa siswa mendapat manfaat lumayan banyak sebagai media informasi. Internet bermanfaat sebagai media komunikasi para siswa yang mendapatkan manfaat sebagai media komunikasi, yaitu mendapatkan rendah sebanyak 50%. Internet bermanfaat sebagai media belajar para siswa yang mendapatkan manfaat internet sebagai media belajar, yaitu mendapatkan manfaat dengan taraf tinggi sebanyak 43%. 50%
sedang dan rendah sebanyak 20%. Melalui ini indikasikan bahwa mahasiswa dapat internet sebagai media belajar. Internet bermanfaat sebagai media hiburan mahasiswa yang mendapatkan sebagai media hiburan, yaitu mendapatkan manfaat dengan taraf sedang 53%, 40% ini. Hubungan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa mendapatkan manfaat sangat banyak dari internet sebagai media hiburan. Internet bermanfaat sebagai media bisnis dan perdagangan mahasiswa yang mendapatkan manfaat internet sebagai media bisnis dan perdagangan, yaitu mendapat manfaat dan sangat tinggi sebanyak 36%, 53%, rendah sebesar 35%, dan sedang sebanyak 25%. Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa manfaat cukup banyak dari internet sebagai media bisnis dan perdagangan. Dampak negatif. Internet menyebabkan sifat sosial pada siswa berkurang. Para siswa mendapatkan dampak negatif internet, yaitu mendapatkan dampaknya dengan taraf rendah sekitar 60%, sedang 30%, dan rendah sekitar 6%. Hal ini mengindikasikan bahwa para siswa mendapatkan dampak sedikit pada berkurangnya sikap sosial dan para penggunanya. Internet menyebabkan pola interaksi siswa berubah. Para siswa Hal ini mengindikasikan bahwa intensitas pemanfaatan internet memberikan dampak yang lumayan besar pada penurunan pola interaksi siswa. Intensitas yang tinggi pada pemanfaatan internet yang membuat orang hanya berinteraksi secara maya melalui internet. Intensitas yang tinggi dalam berinternet menyebabkan seorang tidak lagi membutuhkan intensitas yang tinggi dengan orang-orang yang ditemukannya di dunia nyata. Internet menyebabkan siswa mengetahui tindakan kejahatan. Para siswa yang mendapatkan dampak negatif internet, yaitu mendapatkan dampak dengan taraf rendah sebanyak 73%, sedang sebanyak 21%. Semua ini mengindikasikan bahwa intensitas pemanfaatan internet memberikan dampak relatif sangat kecil terhadap kecenderungan siswa mengenai dunia internet. Sebagai pelajar, siswa akan cenderung lebih mengutamakan kebutuhannya dalam belajar dibandingkan dengan kegiatan lain. Semua ini mengindikasikan bahwa mahasiswa untuk memiliki kebiasaan buruk. Siswa yang intensitasnya tinggi menggunakan internet tidak mudah terseret arus untuk mengikuti hal-hal yang tidak berguna dan mengeluarkan biaya khusus. Intensitas pemanfaatan yang tinggi tidak banyak dari siswa. Banyak siswa terlalu pengaruh dengan dampak pemanfaatan internet sehingga tidak menjadi tujuan harian. Menurut Zakia, dampak negatif internet salah satunya yaitu dapat membuat seorang kecanduan, terutama yang menyangkut pornografi, dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut. Menurut observasi yang dilakukan, kecanduan hal negatif di internet bukan saja mengenai pornografi, namun juga ketagihan berlangganan kupon permainan. Demikian juga kegiatan menghambur-hamburkan uang yang dilakukan setelah menggunakan internet tidak disukai oleh para siswa. Bukti bahwa jumlah yang tidak setuju dan kurang setuju merupakan jumlah dominan pada perkara mengubah uang untuk urusan yang kurang penting. Beberapa dampak negatif dari intensitas pemanfaatan internet yang dibahas. Dampak negatif yang mempengaruhi siswa, yaitu dampak bahwa internet bisa menurunkan pola interaksi siswa dalam lingkungan sosialnya. Dampak negatif yang lain seperti misalnya sikap sosial, perkenalan kepada dunia jahat, komunikasi terhadap hal-hal negatif yang sempat dialami oleh para siswa yang intensitas pemanfaatan internetnya terdorong berat sekalipun. Internet memang sudah menjadi salah satu kebutuhan untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar, terutama bagi siswa dan guru. Namun karena mengingat dampaknya yang bisa memberi hal-hal negatif, pemanfaatan internet tetap harus diawasi oleh orang tua dan masyarakat. Proses pendampingan dan penyuluhan perlu dilakukan agar siswa dapat secara mandiri memilih mana hal-hal yang baik dan yang buruk dari internet. Jadi yang menjadi faktor terbesar turunnya karakter, turunnya moral di Indonesia bisa dikatakan adalah faktor dari pemanfaatan internet, karena sampai kapanpun internet tak akan pernah hilang sampai beberapa ratus tahun dari negara ini. Kesimpulan, permasalahan pendidikan akan dalam ruang dan waktu maupun di dunia ini. Oleh karena itu, hal tersebut
tersebut merupakan sunatullah, suatu fitrah yang sebenarnya keberadaannya seiring dengan keberadaan manusia itu sendiri. Dengan banyaknya permasalahan-permasalahan pendidikan yang mengemukakan seolah-olah menjadi pandangan buruk bagi masa depan bangsa Indonesia. Harapan-harapan pendidikan Indonesia masih sekedar wacana, mimpi di atas mimpi. Untuk menyapu bersih seluruh karat yang ada di tubuh bangsa itu, tidak hanya dibutuhkan usaha-usaha mereduksi secara namun juga usaha-usaha preventif untuk mengantisipasi terulangnya masalah-masalah tersebut di masa depan. Karena seberapa baik dan sempurna suatu konsep solusi tidak akan bisa menyelesaikan masalah sampai tuntas tanpa adanya penekanan dalam prinsip yang baik. Untuk itu, pendidikan karakter memiliki urgensi yang sangat penting guna mendidik dan membina manusia Indonesia agar tidak sekedar cakap membuat konsep-konsep kebaikan, namun lebih dari itu adalah mampu mengimplementasikan konsep-konsep tersebut secara benar dan bertanggung jawab. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter di era digital ini, diharapkan penerus bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Referensi Ani Sandi 2001 Indonesia di era dunia maya, teknologi informasi dalam dunia tanpa batas. Jakarta, Bandung, Raseman dan Dahlan 2018. Tantangan pendidikan menghadapi era revolusi industri 4.0. Journal of Islamic Elementary School. Suranggangga CNN 2017. Pendidik lewat literasi untuk pendidikan berkualitas oleh Jurnal Penjamin Mutu Lembaga Penjamin Mutu Hindu dan Pasar. Lembaga Syariah 2015 membangun komunitas bangsa dengan budaya literasi. Masih di seminar bulan bahasa UNID 2015. Ini 146 sampai 156 Bengkulu dengan Brawijaya. Kedahan 2018 penguatan literasi baru pada guru madrasah dengan menjawab tantangan era industri 4.0.